Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Panti Pamadi Siwi 1 Ngrambe, kelas 11 TKJ. Nama saya Agus Widodo. Nama saya Rizal Nurkolis. Nama saya Syahrul Kurnia Pratama. Nama saya Muhammad Kansa Saputra. Ini saya akan menjelaskan tentang mesin absensi RFID. Mesin absensi RFID adalah mesin absensi yang berbasis IoT atau Internet of Things. Mesin ini menggunakan internet yang dapat mengetahui dan memonitoring kehadiran siswa. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan mesin absensi berbasis IoT. 1. Pemasangan dan pengoperasian yang sangat mudah. 2. Absensi terhubung ke internet. 3. Mudah diakses oleh pihak sekolah. 4. Harganya yang sangat terjangkau. Dan 5. Mempercepat proses absen yang hanya menggunakan kartu tag siswa. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan mesin absensi. 1. Mempermudah rekap kehadiran siswa dari mulai harian, mingguan, bahkan tahunan. 2. Data hasil bisa langsung didownload dalam bentuk file Excel. 3. Analisis data siswa dalam bentuk grafis kehadiran siswa. 4. Hasilnya akan lebih akurat. 5. Dapat memonitoring kehadiran siswa di sekolahan. 6. Mempermudah proses pengaktifan data siswa di akun sekolah. 7. Pembelian mesin absensi termasuk data base web dan maintenance per tahun untuk tiap sekolahan. 8. Mencegah hilangnya data hasil rekap kehadiran siswa. Cara pakai mesin absensi RFID. 1. Dekatkan kartu RFID dengan mesin absensi. 2. Jika terdengar suara buzzer dan LED berkedip, tandanya data kehadiran Anda sudah masuk. 3. Kemudian data akan masuk ke akun sekolah yang sudah dibuat. Pembuatan mesin absensi RFID. Siapkan komponen yang dibutuhkan seperti 1. PCB. Untuk PCB khusus ini hanya dibuat oleh pihak PPTIK ITB. Fungsi dari PCB ini adalah sebagai penghubung antara satu kaki komponen dengan komponen yang lain. 2. Digadus atau junction box. 3. Node MCU adalah sebuah platform IoT yang bersifat open source. Dalam rangkaian ini, node MCU berfungsi sebagai microcontroller yang mengirimkan data dari pembacaan RFID reader yang nantinya akan dikirim menuju database. 4. RFID reader berfungsi sebagai pembaca ID card dari kartu. Dari hasil pembacaan tersebut akan langsung dikirim ke node MCU. 5. Soket AC adalah alat yang akan menghubungkan antara pencantu daya arus bolak-balik atau AC dengan mesin absensi. 6. Saklar on off digunakan untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik. 7. Kepala charger 5 volt. Fungsi dari kepala charger ini adalah untuk mengubah tegangan dari AC menjadi DC ke dalam rangkaian. Karena jika mesin absensi diberi tegangan AC, maka kemungkinan besar akan mengalami kerusakan. 8. Kabel USB fungsi untuk mengubah rangkaian dengan tegangan DC. 9. Resistor 220 berfungsi sebagai penghambat arus berlebih yang akan masuk ke LED. 10. LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya ketika diberi tegangan. LED menyala ketika mesin absensi sudah terkoneksi dengan WiFi, dan juga LED akan berkedip ketika kartu ditap pada mesin absensi. 11. Buzzer adalah komponen elektronika yang dapat berbunyi ketika diberi tegangan. Dalam rangkaian ini, buzzer akan berbunyi ketika mesin absensi terhubung dengan WiFi dan akan berbunyi pula ketika mesin absensi terputus dengan WiFi. 12. Header relay akan berfungsi sebagai penghubung antara RFID reader menuju rangkaian. 13. Header relay berfungsi sebagai soket node MCU dan juga soket untuk RFID reader. 14. Kabel jumper berfungsi untuk menjumper LED dan buzzer menuju PCB. 15. Mini jumper dalam rangkaian ini berfungsi sebagai pengatur tegangan yang akan masuk ke dalam RFID reader. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside,
I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best. Langkah-langkah perakitan. Yang pertama, solder resistor 220. Fungsi dari resistor ini adalah sebagai hambatan pada LED. 2. Solder kapasitor. Untuk menyolder kapasitor, pastikan kaki negatif dipasang di sebelah kanan dan kaki positif dipasang di sebelah kiri. 3. Potong header mali menjadi 2 bagian yang berjumlah 2 pin dan 3 pin, kemudian solder pada PCB. 4. Potong kabel jumper famale ke famale menjadi 2 bagian. Setelah dipotong, lalu kupas kabel jumper tersebut hingga terlihat tembaga bagian dalam. Fungsi dari kabel jumper ini adalah untuk menjumper LED dan buzzer menuju rangkaian. Setelah dikupas, solder kabel jumper pada PCB. Untuk bagian LED, kaki positif masuk ke resistor dan buzzer kaki masuk ke pin D3 pada node MCU. Lalu pasang LED dan buzzer pada ujung kabel jumper famale. 5. Pasang mini jumper pada header mali 2 pin. 6. Potong header famale menjadi 8 pin sebagai soket RFID reader. Setelah dipotong, solder header famale pada PCB. Kemudian pasangkan RFID reader pada soket 8 pin. 7. Potong header famale menjadi 2 bagian. Masing-masing bagian memiliki 15 pin. Setelah dipotong, solder header famale pada PCB. Header famale berfungsi sebagai soket node MCU. Untuk pemasangan header famale bisa dipasang di bagian luar PCB atau bagian dalam PCB sesuai dengan node MCU yang digunakan. 8. Pasang node MCU pada header famale yang sudah disolder. 9. Selanjutnya potong header mali yang berjumlah 8 pin. Kemudian solder header mali pada RFID reader. 10. Jika sudah menyolder RFID, lanjut kita pasang pada header famale rangkaian. Instalasi di sekolah. 1. Lubangi duratus untuk soket AC, saklar, dan LED holder. 2. Pasangkan soket AC, saklar, dan LED holder pada duratus yang sudah diberi lubang. 3. Konverter AC ke DC. 4. Setelah konverter dibuat, lalu hubungkan dengan rangkaian mesin absensi yang sudah dirakit. 5. Kemudian masukkan rangkaian ke dalam duratus dan hubungkan mesin absensi dengan sumber tegangan AC. Sekian dari kami, bila ada kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone.